Pandemi COVID-19 membuat pemerintah memutar otak mencari sumber pendanaan baru. Alhasil, utang luar negeri Indonesia kian meningkat. Pada Juli 2020, utang luar negeri Indonesia tercatat senilai 409,7 miliar dolar AS atau setara dengan 6.077 triliun rupiah. Jumlah tersebut naik 4,1% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Komposisi utang luar negeri Indonesia terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral senilai 201,8 miliar dolar atau 49% dari total ULN Indonesia. Sementara itu, utang swasta dan BUMN sebesar 207,9 miliar dolar atau 51% dari komposisi utang yang ada. Pada bulan Juli 2020, utang luar negeri pemerintah dan bank sentral diketahui naik 2,3% secara tahunan. Kenaikan ini disebabkan penarikan utang ke lembaga multilateral dan penerbitan samurai bonds untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, termasuk untuk penanganan pandemi COVID-19, termasuk program pemulihan ekonomi nasional. Rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir Juli 2020 telah mencapai 38,2%. Namun Bank Indonesia mengklaim utang luar negeri Indonesia dikelola secara terukur dan berhati-hati. Impor Indonesia kembali merosot di tengah pandemi COVID-19. Impor Indonesia mengalami kontraksi pada Agustus 2020, 24,1% secara tahunan menjadi 10,7 miliar dolar Amerika. Sedangkan nilai ekspor Indonesia turun 8,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 menjadi 13,07 miliar dolar AS. Ini menjadikan tren surplus neraca perdagangan Indonesia berlanjut pada Agustus 2020 di tengah tekanan pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Agustus 2020 mengalami surplus 2,3 miliar dolar AS. Kepala BPS Suharyanto mengatakan, dengan adanya tren surplus neraca perdagangan yang berlanjut ini, diharapkan ekspor Indonesia akan semakin membaik sehingga perekonomian Indonesia bisa naik dan pulih kembali. Pemerintah tahun depan akan turun tangan menggelontorkan dana untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya. Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana memberikan penyertaan modal negara kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI pada tahun 2021. Suntikan modal negara jumlahnya akan mencapai 20 triliun rupiah atau meroket 219% dibandingkan tahun ini. Direktur Utama BPUI Robertus Bilitea mengatakan, dana tersebut akan digunakan untuk mendirikan perusahaan yang bergerak di lini usaha asuransi jiwa, yakni Indonesia Financial Group Life. Namun dana PMN tersebut belum memenuhi seluruh kebutuhan penyelamatan Jiwasraya yang diproyeksikan senilai 24,7 triliun rupiah. Itu berarti BPUI harus melakukan penggalangan dana sebesar 4,7 triliun rupiah. Meski COVID-19 belum menemui titik terang, penjualan retail China mulai tumbuh untuk pertama kalinya sejak dihantam pandemi ini. Biro Statistik Nasional China mencatat penjualan retail negeri tirai bambu pada Agustus 2020 mampu tumbuh 0,5% secara tahunan. Indikator utama sentimen konsumen itu membaik dari realisasi Juli 1,1% setelah merosot berbulan-bulan dari Januari hingga Februari yang mencapai 20,5%. Tapi warga China masih berhati-hati untuk berbelanja di tengah ketidakpastian global. Juru bicara Biro Statistik China, Fu Linghui, mengungkapkan perekonomian China mampu mempertahankan pemulihan yang berkelanjutan. Kendati demikian, China tetap mewaspadai ketidakpastian global. Tenggat waktu penjualan TikTok ke perusahaan Amerika Serikat kian dekat. Namun, induk dari aplikasi video ini, ByteDance, dikabarkan tidak mau menjual TikTok Amerika Serikat ke Microsoft maupun Oracle meski ada tekanan dari Presiden Donald Trump dengan alasan keamanan nasional. Sebelumnya, Microsoft sudah mengumumkan ByteDance menolak penawaran akuisisi yang diajukan perusahaannya. ByteDance kemudian memilih Oracle sebagai partner teknologi yang terpercaya. Meski terpilih sebagai partner bisnis, Oracle tak akan mencaplok TikTok AS dan ByteDance tak menjual operasi aplikasi video pendek populer di AS ini kepada Oracle.